Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله إلى يوم الدين الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده على كل حال ونعمة ونخش خصوصا على نعمة الإيمان والإسلام والإحسان إلى يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله إلى يوم الدين. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, saat ini saya berada di Padepokan Islam atau Kajian Islam Al-Barokah, Dusun Gedung Rukun, Desa Gedung Pring, Kecamatan Balongpanggang, Gresik, Jawa Timur, Indonesia.
akan berbagi ilmu nahwu. Dalam bahasa Inggrisnya, in English, Arabic syntax. Dalam bahasa Indonesianya, ilmu tata kalimat. Jadi ilmu cara mengkomposisi, menyusun sebuah kalimat sempurna. Masih melanjutkan belajar membaca kitab Syarah Mukhtasar Jiddan. Komentar yang sangat ringkas, sangat pintas terhadap Al-Matan Al-Ajurumiyah, terhadap kitab teks asli, original text. Teks asli, nuskhatun asliyatun dalam bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya original text asli. Jadi kitab masih singkat sekali. Teks asli itu biasanya belum ada komentarnya, belum dikomentari oleh para analis atau para juru komentar atau syurah, bentuk tunggalnya asyarih, pemberi analisa atau penjelasan atau keterangan atau komentar. Yang memberi komentar disebut kiai syarih, kiai komentator. Yang membuat teks asli disebut al-muallif atau author, muallif, penulis, al-katib, pengarang, muallif atau al-musannif. Biasanya gelar untuk penulis karya ilmiah yang belum dikomentari, namanya matan, kitab matan. Yang komentarnya biasanya disebut kitab syarah. Nah, syarahnya ini syarah yang sangat singkat, jadi singkat sekali, tapi sangat membantu bagi newcomer atau mubtadi, orang yang masih pada sekolah dasar atau MI. Nah, itu newcomer, pendatang baru. SD namanya mubtadi. Sekolah menengah pertama sama dengan sanawiyah. Sekolah SMA, aliyah atau high school. Sekolah atas, menengah atas. Nah, ini pelajarannya masih untuk orang-orang yang seperti saya. Jadi saya ini masih belajar membaca di lapangan internasional, di YouTube, Facebook, supaya jika terdapat kesalahan, kesilapan, maka berpotensi ada saja yang mau mengingatkan, sehingga bisa dijaga oleh publik, terutama para ustadzah, al-masyayikh dan syekhot. Itu harapan saya. Kali ini saya mengangkat sebuah tema sesuai aslinya dalam kitab Syarah Mukhtasar Jiddan ala Matnil Ajurumiyah. Temanya babu ma'rifati alamatil i'rab. Nah, sekarang kita sudah berada pada jam 5 lebih 19 menit. Harinya Ahad atau Minggu. Ya, menurut komputer ini tanggal 8 Januari
2023. Kita mulai saja. Bab ma'rifati alamatil i'rab. Ini adalah pembakasan tentang bab pengenalan, ya, signal of i'rab, ya, tanda-tanda i'rab. Jadi perubahan pada akhir kalimat, perubahan secara teks atau perubahan tekstual atau perubahan yang hanya diperkirakan. Itu ada tanda-tandanya. Jadi sudah dijelaskan bahwa macam-macam i'rab ada 4, rafa, nasab, jar, jazm. Nah, masing-masing punya tanda original, tanda yang asli, dan ada tanda-tanda sebagai penggantinya atau naibat, pengganti tanda asli. Yang menjadi tanda asli untuk rafa, doma atau domatain. Untuk nasab, fathah atau fathaten. Untuk khafat atau jar, kasrah atau kasraten. Untuk jazm pakai sukun. Tanda-tanda lain itu mewakili tanda-tanda asli tadi. Dan ini akan membahas masing-masing i'rab itu berapa tandanya. Pada bakasan ini kita akan mengenal mereka, ya, tanda-tanda itu. Lirraf'i adalah bagi i'rab rafa apa arba'u alamatin. Jadi i'rab rafa tanda aslinya memang doma atau domaten. Tapi ada tanda-tanda sebagai wakilnya, wakilnya doma itu ditambah doma ada sejumlah 4 tanda. Di i'rab rafa mempunyai tanda 4. Ad-dhammatu pertama yaitu doma. Jadi kadang-kadang lafal atau kalimat itu bisa diketahui bahwa dia dalam keadaan dirafakan atau marfu' ketika di situ ada tanda rafa yang berupa tanda asli yaitu harokat doma. Wal wawu yang kedua adalah wawu. Nah, ini tanda pengganti saja, naib, ya, naibah, pengganti doma. Wal alifu yang ketiga yaitu alif. Kapan doma diganti oleh wawu, diwakili oleh wawu, dan juga kapan doma diwakili oleh alif. Wan nunu, dan yang keempat adalah nun. Jadi biasanya disebut dengan subutun nun, tetapnya nun. Nun tidak dilempar, nunnya tidak makhdhuf, tidak dibuang. Maksudnya bagaimana? Itu tadi teks asli. Jadi Syekh As-Sundadi rahimahullah azza wa jalla. Sekarang dikomentari oleh Sayyid Ahmad Yani Dahlan rahimahullah azza wa jalla. Yakni maksudnya atau beliau Syekh As-Sundadi rahimahullah taala menghendaki annal kalimah bahwa sesungguhnya kata atau kalimah adalah yu'rafu akan dapat dikenali. Apa yang dikenali raf'u rafa'nya kalimah bisa dikenali biwahidin dengan satu, ya, salah satu min arbangi ngalamatin daripada 4 tanda. Jadi kalimat itu dirafa'kan ada tandanya 4. Tanda aslinya yaitu doma tadi. Amat doma itu anapun contohnya contohnya doma, ya, tanda asli tadi doma diwakili wawu, alif, dan nun. Nah, sekarang diberi contoh oleh Sayyid Ahmad Yani Dahlan rahimahullah ta'ala. Tadi teks aslinya nggak ada contohnya. Nah, supaya kita yang masih mubtadi, newcomer, pendatang baru dalam dunia nahwu,
bisa memahami maksud teks asli itu. Teks asli adalah jurumiyah. Maka Syed Ahmad Yani Dahlan mengomentari semacam ini. Amma dhammatu, adapun dhamma sebagai tanda i'rab rafa adalah nahwu ja'a zaitun, semacam lafal ja'a zaitun. Kalau diterjemah ja'a telah hadir, telah datang, siapa zaitun, Zaid. Yang disebut dengan siapa, nah itu biasanya jadi pelaku dalam bahasa Indonesia. Ja'a itu kata kerja, fi'il madi, past tense verb, kata kerja bentuk lampau, telah datang, telah. Kedatangannya lebih dahulu dibanding pemberitaannya. Sudah datang baru diinformasikan. Ja'a telah datang, siapa, Zaidun. Lah, kalau disebut siapa itu namanya jadi pelaku. Kata kerja biasanya butuh pelaku. Nah, yang jadi pelaku ini dalam kaidah ilmu nahwu atau kaidah nahwiyah, setelah kata kerja atau fi'il ini namanya fa'il. Fa'il bahasa Indonesia pelaku. Nah, pelaku ini dalam kaidahnya kullu fa'ilin marfu'. Jadi setiap lafaz yang berstatus berperan menjabat atau berperan menjadi fa'il, maka dia dibaca rafa. Lah, rafa tadi dikatakan tandanya tidak keluar dari 4. Doma, wawu, alif, atau tetapnya nun. Nah, sekarang pakai tanda apa? Zaitun ini. Zaitun di sini pakai doma. Kenapa? Lah itu nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Kapan i'rab rafa pakai doma? Kapan i'rab rafa ditandai dengan wawu? Kapan i'rab rafa ditandai dengan alif? Dan kapan i'rab rafa ditandai dengan adanya nun lafalnya? Nah, ini langsung saya tunjukkan kenapa zaitun kok ditandai dengan doma atau domaten. Karena dia al-ismul mufrad. Bahasa Inggrisnya singular noun. Kata benda tunggal. Tidak 2, ya tidak lebih dari 2. 1. Namanya al-ismul mufrad. Bahasa Inggrisnya singular noun. Bahasa Indonesianya kata benda atau isim tunggal. Jadi nanti tidak hanya pada isim al-ismul mufrad doma itu, nanti ada tempat yang lain. Nah, ini ketepatan yang dibuat untuk al-ismul mufrad. Lafaz zaitun itu kata benda tunggal atau singular noun, kata benda tunggal. Ja'a telah datang, siapa zaitun, Zaid. Nah, sekarang diurai, dijelaskan i'rabnya atau tarkiban komposisinya. Jadi jabatan ja'a jadi apa, zaitun jadi apa. Nah, ini namanya i'rab, ya, atau penguraian fungsi kata, jabatan kata, atau kedudukan kata dalam komposisi sebuah kalimat, dalam rangkaian susunan komposisi suatu kalimat sempurna, kalimat lengkap atau full sentence, atau perfect sentence atau complete sentence. Sama dalam bahasa Arabnya jumlah kamilah, kalimat sempurna. Jumlah di samping kalimat disebut jumlah mufidah. Itu menurut
terminologi Arab, ilmu nahwu. No, bahasa Inggris full sentence, kalimat full lengkap, atau complete sentence, kalimat lengkap atau kalimat sempurna. Nah, bahasa Indonesia kalimat lengkap, kalimat sempurna. Nah, dalam suatu kalimat sempurna, lafal itu berperan jadi apa? Ketika dia jadi fa'il di sini, maka dibaca apa? Gak mungkin ja'a zaidin, ja'a zaidan. Melanggar kaidah nahwu, karena kaidah nahwu sudah menetapkan bahwa setiap fa'il kullu fa'ilin marfu'. Maka karena lafaz zaitun fa zaitun, adapun lafaz zaitun adalah fa'ilun, menjabat, ya, menduduki jabatan fa'il. Sifatnya marfu'un yang dirafakan bidomati, dengan memakai tanda harokat doma. Jadi walaupun zaitun itu doma 2, double atau domatan, sebutannya ketika mengurai, mengi'rab, mengurai jabatan itu disebut doma. Jadi ditandai doma kenapa? Karena al-ismul mufrad. Ada lagi tidaknya isim mufrad yang ditandai dengan doma kalau apa? Jamak taksir. Ar-rijal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Al-ayat sadaqallahul karim. Al-ayat artinya silakan dilanjutkan hingga akhir ayat. Kalau sudah bulatan tanda akhir ayatnya, enggak usah diberi kata al-ayat. Ya, al-ayat maksudnya al-ayat, silakan dilanjutkan sendiri. Biasanya hanya dipotong untuk dalil saja, bukti keterangan. Ar-rijalu itu dari kata rajulun. Dalam Al-Quran Al-Karim, kalau tidak salah itu surat An-Nisa. Ar-rijalu, adapun para kaum pria, adalah qawwamuna, para pengurus 'alan nisa, terhadap para orang wanita. Jadi seperti apapun wanita tidak akan, akalnya bisa membandingi lelaki, tidak akan. Tapi ada karena memang lelakinya, ya, IQ, ya, inteligensia, kecerdasannya tidak sama. Kalau sama-sama kecerdasannya tidak akan. Karena itu Al-Quran Al-Karim pasti benar. Jadi pasti kaum lelaki itu yang tingkat kecerdasannya lebih tinggi. Hanya kalau ada lelaki dikalahkan kecerdasan dengan wanita, ini mungkin, ya, ada hal yang kurang lengkap tingkat kecerdasan lelakinya itu. Jadi pasti lelaki, karena itu lelaki diberi hak oleh Al-Quran Al-Karim untuk memimpin, bukan lelaki dipimpin wanita. Tidak akan bisa wanita memimpin kalau memang sama-sama kecerdasannya sama, kesehatan akalnya sama. Ini pasti lelaki lebih tinggi, lebih luas ilmunya, kemampuan berpikirnya, dan lain sebagainya. Jadi, potensi akal sama-sama diberi, tapi kelebihannya mesti ada yang
di orang lelaki. Kalau orang perempuan, menurut Al-Quran tadi itu pasti di bawah kecerdasan lelaki yang sama-sama normal. Sama-sama normal. Kalau lelaki di bawah wanita kecerdasan, ya mungkin pendidikannya nggak sama. Ada hal yang nggak sama. Kalau sama-sama misalnya giat belajarnya, sama-sama ya, normalnya, sama-sama S3-nya, tetap masih menang lelaki. Karena itu Al-Quran Al-Karim, kitab suci, gak bakal catat. Ya, awil wawu, ya. Adapun wawu nahu ja'a buka, misalnya seperti lafaz ja'a abuka. Ini namanya al-asma al-khamsa. Ketika dia dirafakan, tandanya tidak pakai doma, tapi memakai tanda i'rab rafa yang mewakili doma, yaitu haraf wawu. Ja'a telah datang siapa abuka ayah Anda. Wawu itu tidak pakai, tapi ya ada nanti kalau sudah ngaji kitab nahwu yang lebih luas, ya misalnya Syarah Ibn Aqil. Nanti ada sebagian bangsa Arab yang membaca tidak abuka gitu, tapi abuka pakai doma. Nah, mungkin nanti di sana ini masih pengenalan ya, sebagai newcomer kita harus sadar bahwa pendatang baru di dunia nahwu, di jagat nahwu. Nah, kita terima aja yang pelajaran awal-awal ini. Jadi al-asma al-khamsa ada isim-isim yang 5. Itu abun, akhun, ya. Khamun, fu, du. Ini dalam syair Al-Imriti. Abun, akhun, khamun, wa fu, wa du, jara, kullun, mudafan, mufratan, mukabbaro. Saya menghafalkan ini sekitar tahun 1982. Ketika sekolah aliyah, ya, bertempat tinggal di Pondok Pesantren Umar Zahid. Dulu Perak, ya, ketika tahun 82, tapi ada pemekaran wilayah. Ya, tidak ikut kecamatan Perak lagi, tidak ikut kecamatan Bandar Mulyo, Bandar Kedung Mulyo entah apa. Bismillahirrahmanirrahim. Awil wawu atau wawu, kadang kalau yang doma tadi isim mufrad tadi atau jamak taksir. Ada lagi nanti diurai di belakang. Yang kedua pakai wawu, nahwu ja'a buka wa ja'a zaituna. Ketika tidak isim mufrad maka pakai wawu. Kalau kalimat isim itu disebut al-asma al-khamsa. Jadi abun, akhun, khamun, fu, dan du. 5 isim ini kalau rapat pakai wawu. Kalau jer nanti pakai ya, tidak pakai kasroh. Kalau nasab tidak pakai fathah, tapi pakai alif. Nanti di belakang. Ini masih bakas rafa, belum bakas i'rab jer, i'rab nasab, dan juga belum membakas i'rab jer. Ja'a telah datang siapa abuka ayah Anda, wajah dan telah datang siapa zaituna beberapa zait 3 ke atas. Namanya plural noun. Di sini disebut ya jamak mudzakkar salim az-zaituna. Kalau abuka salah satu dari 5 isim, yaitu abun, akhun. Nah, ini abun ini.
Abuka ayah Anda. Ja'a telah datang siapa Zaiduna, beberapa orang yang bernama Zaid. 3 ke atas namanya jamak. Plural nol. Plural nol. Bentuk jamak ini ada yang irregular, ya. Ada yang irregular. Jenenge namanya kalau dalam bahasa Arab jamak taksir. Jadi bentuk jamak yang berubah dari kata asalnya. Rojulun, ya, dijamakkan taksir irregular plural, irregular plural, bentuk jamak yang tidak regular, tidak aturan, tidak mengikuti analogi. Mestinya kalau ikut analogi rojulun tambah wawu dan nun ketika rafa, ketika nasab tambah ya dan nun, ketika jar tambah yang, tapi ini tidak. Rojulun jadi rijalun seperti dalam ayat Al-Quran tadi. Ar-rijalu asalnya ar-rajulu, seorang lelaki. Kalau orang-orang lelaki, orang-orang pria, ar-rijalu. Namanya menurut saya, istilah saya adalah jamak taksir dalam istilah ahli nahwu. Bentuk jamak yang berubah dari kata asal. Asalnya rajulun jadi rijal. Lain dengan az-zaiduna, asalnya az-zaidu, seorang Zaid. Tidak berubah tambah wawun. Namanya jamak mudzakkar salim. Nanti ada juga jamak yang tidak berubah tapi perempuan. Misalnya muslimun, seorang pemeluk agama Islam. Kalau jamak muslimuna, orang-orang ya 3 ke atas pemeluk agama Islam. Tapi kalau para wanita pemeluk agama Islam, muslimatun. Ini juga jamak yang beraturan, regular plural. Hanya saja untuk yang bergender betina. Tambah alif ta, namanya jamak muannas salim. Jadi bentuk jamak untuk yang bergender betina dan tidak menyebal dari bentuk asalnya. Jadi selamat, bentuk asalnya tidak salim, makanya namanya salim, jamak muannas salim. Kalau laki-laki jamak mudzakkar, bentuk jamak mudzakkar yang bergender jantan salim, tidak berubah dari kata asal, tinggal tambah wawu nun. Jadi memakai tanda bukan doma tanda aslinya rafa, tapi memakai wawu ketika yang dirapanya adalah, yang dirapakan adalah al-asma, salah satu dari al-asma al-khamsah. Salah satu dari kata-kata benda atau isim-isim yang lima itu lafadznya berupa abun, akhun, hamun, fu, mulut, fu. Du artinya sohib, pemilik. Du kitabin, pemilik buku, milik kitab. Abun ayah, tapi ini syaratnya dianeksasikan atau dianeksikan, digabungkan, diidofakan. Syaratnya pakai huruf ini, pakai wawu. Jadi digandengkan dengan kata lain. Misalnya kalau di sini abuka digandengkan dengan kata ganti Anda. Ayahmu, your father, datang. Jadi your father came, ayahmu telah datang. Ja'a abuka, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya your, telah datang, ya. Your father came. Jadi come, ya. Jadi came, ya. Untuk pastinya came.
kamu. Your father, kalau ayahku, abi, my father came, telah datang. Ja'a telah datang siapa abuka, your father, ayah Anda. Wajah dan telah datang siapa Zaituna, ya Zaituna. Zait banyak. Fa'abuka sekarang i'rabnya ya. Dianalisa, diurai jabatannya, namanya i'rab. Fa'abuka adapun lafaz abuka adalah fa'ilun, menjabat atau berperan, berfungsi, berstatus sebagai fa'il, pelaku. Sifatnya karena memang kaidah nahwu kullu fa'ilin marfu, ini harus dihafalkan. Karena ilmu nahwu adalah belajar mengetahui dan menghafalkan kaidah-kaidah nahwu itu. Mubtada atau dibaca apa mubtada, definisi. Tiap kata harus ngerti definisi in logat ya, in action menurut logat, dan secara istilah atau terminologi, supaya nggak keliru, nanti keliru ya. Singkong dibilang ikan mujair, karena nggak ngerti definisinya. Jadi sesuatu akan dikenali dengan benar jika sudah didefinisikan secara benar menurut kaidah ilmu mantek atau logika. Saya mengajarkan tentang definisi itu ilmu mantek. Puncaknya nanti membahas kias, analogi. Itu ilmu mantek. Tidak banyak batasannya. Tapi penting untuk mengaji ilmu tauhid. Atau ilmu kalam, atau ilmu syuluddin, atau ilmu aqidah, atau ilmu ma'rifah, atau ilmu ya Islamik, itu Muhammadan teologi, ilmu ketuhanan Islam. Namanya ada yang menyebutkan gelar nama ilmu tauhid ada 7, ilmu syuluddin, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu aqidah, ilmu ma'rifah. Nah, ada 7. Ada yang menyebutkan ada 7 sebagian dari teolog, muslim teolog, ahli ilmu ketuhanan Islam. Marfu'un yang dirafakan bilwawi, dengan memakai signal, alamah, tanda ya, waw letter, huruf waw. Wa zaituna, adapun lafaz az-zaituna adalah fa'ilun. Dia juga berperan, menjabat sebagai pelaku atau fa'il. Sifatnya marfumun, yang dirafakan bilwawi juga. Yang ketiga tanda rafa tadi ada alif ya. Wal alifu, sekarang contohnya alif. Adapun alif adalah nahwu ja'a zaitani. Ini lain lagi. Ini rafa pakai tanda alif. Kenapa? Karena dia isim tasnya dualis. Kata benda yang menunjukkan arti dua. Dual atau dualis. Bersifat dua artinya. Tasnya atau namanya isim tasnya atau isim musanna. Al-ismul musanna atau ismut tasnya, bahasa Arabnya. Terminologi nahwunya. Tandanya tidak pakai wawu, tidak pakai dhamma. Ketika kata benda itu menunjukkan arti dua. Az-zaitani, 2 zait. Oh, zait 2. Tandanya pakai alif itu. Diambil alifu atau memakai tanda alif.
Nahu ja'a zaitani seperti lafaz ja'a telah datang. Siapa az-zaitani? Dua Zaid. Jadi ada orang dua namanya Zaid keduanya. Nah, sekarang i'rabnya bagaimana? Fa zaitani, adapun i'rabnya lafaz az-zaitani, uraian jabatan katanya dalam komposisi lafaz ja'a zaitani. Dalam susunan atau komposisi lafaz az-zaitani, ja'a zaitani. Jadi az-zaitani sendiri adalah fa'alun, berfungsi, berperan, berkedudukan, menjabat, berstatus sebagai fa'il, sifatnya marfu'un yang dirafa'kan bil alifi karena isim tasniyah atau al-ismul musanna. Kata benda al-ismu, kata benda non, al-musanna dualis yang mengandung arti dua. Buku, a book, sebuah buku, atau kitabun, book, kitabun bahasa Arabnya. Kalau dua, kitabani atau kitabaini. Rajulun, seorang lelaki. Kalau dijadikan isim tasniyah atau al-ismul musanna, rajulani atau rajulaini. Jadi pakai rajulaini jadi rajulaini ketika jar atau nasab. Tapi ketika apa? Rajulan. Isim tasniyah. Kitabun, kitabani atau kitabaini. Mirsamun, alat tulis atau pensil. Kalau dua, mirsamani atau mirsamaini. Ketika apa? Mirsamani ketika jar nasab mirsamani. Nah, tinggal menganalogikan seperti apa pola atau cetakan patron membuat isim tasniyah. Nah, ketika fa'il kok dia sebagai isim tasniyah, tandanya karena fa'il itu dibaca apa? Maka tandanya pakai alif. Nah, sekarang yang ketiga terakhir. Jadi marfu'un bil alif awin nunu, atau yang terakhir tanda i'rab rafa terakhir tadi ada satu doma tanda asli. Setelah doma ada wawu. Wawu sudah az-zaituna tadi ya. Terus memakai alif az-zaitani contohnya. Abuka az-zaituna tadi yang pakai wawu. Al-asma al-khamsah az-zaituna itu jamak mudzakkar salim. Nah, yang pakai alif isim tasniyah. Rafa jadi fa'il az-zaitani pakai alif tandanya. Yang terakhir tetapnya nun. Awin nunu, yakni nunnya tidak dilempar. Nah, adapun ya awin nunu nahuja ya itu seperti lafaz ya deriban ini masuk ke verb ya, kata kerja. Ya deribani. Ini namanya nanti termasuk nanti masuk kepada al-af'al ya. Jadi ada istilah al-asma al-khamsah, nanti juga ada istilah al-af'al ya, kata-kata kerja yang 5 al-khamsah. Ya deribani. Jadi nahwu ya deribani contohnya adalah semacam lafaz ya deribani. Ya deribani mereka dua orang lelaki sedang atau akan memukul. Kalau dia sedang atau akan menulis yaktubani. Kalau dia mereka berdua laki-laki akan makan ya pulani. Dia mereka berdua laki-laki akan bermain yal abani.
Jadi alifnya ini, apa nunnya ini yang tandanya bukan alifnya. Kalau ya ini masuk ke kalimat itu, namanya nanti kalau tidak salah al ditandai rafanya dengan subutun nun. Tapi dalam teksnya al-Ajurumiyah, teks aslinya atau matan disebut an-nunu. Nanti ada pakar ya, sebagian dari pakar tata kalimat Arab yang lain atau ahli nahwu atau an-nahwiyun. Nuha itu bentuk jamaknya an-nahwi. An-nahwi itu adalah pakar ilmu nahwu, ahli nahwu. Kalau jamak an-nahwiyun atau an-nahwiyin, atau itu jamak mudzakkar salim atau jamak taksir an-nuha. Jadi rejulun plural, bentuk jamak yang nyebal dari kias atau analogi atau tidak mengikuti regulasi, namanya irregular plural, bentuk jamak yang mengikuti apa yang lazim dipakai oleh bangsa Arab. Setiap bahasa begitu memang. Ada saja yang tidak mengikuti pola kata, tapi mengikuti apa yang lazim dipakai oleh bangsa yang memiliki bahasa itu. Makanya ada istilah dalam bahasa Inggris, kata kerja yang tidak beraturan. Ya, kalau bentuk jamak ada yang beraturan, biasanya ada yang diberi ed. Tapi tidak beraturan, go jadi when. Nah, ini irregular harus dihafal. Tidak bisa kalau nggak dihafal, karena nggak ikut pola kata atau nggak ikut aturan, nggak ikut regulasi aturan yang berlaku dalam tata bahasa itu, tata kalimat. Nahwu yadribani. Nah sekarang diurai jabatan yadribani. Yadribani. Oh, ini sudah hampir 1 jam. Yadribani, maka adapun lafaz yadribani adalah fi'lun mudhari'un. Fi'lun verb, kata kerja mudhari'un yang mempunyai 2 tenses ya. Tanda waktu, keterangan waktu sedang berlangsung atau waktu mendatang, next time, atau waktu hal. Hal itu artinya sedang berlangsung. Kalau waktu hal, bahasa Inggrisnya progressive tense atau present continuous tense. Tapi di samping fi'il mudhari itu bisa dipakai menginformasikan, memberitakan kejadian atau perbuatan yang sedang berlangsung, juga bisa dipakai menjelaskan untuk perbuatan next time, kemudian atau berikut mendatang. Seperti nanti saya akan makan, nanti saya akan ke Surabaya. Itu namanya future tense. Waktu akan datang, saya akan ke Surabaya. Jadi boleh memakai pola kata fi'il mudhari. Atau saya sekarang makan. Nah, ketika berbicara gini memang makan. Namanya waktu hal dalam bahasa Arab. Waktu hal, bahasa Inggrisnya present continuous tense atau progressive tense. Saya sebentar lagi akan keluar. Nah, itu waktu future tense. Baik future tense maupun present continuous tense atau progressive tense ini boleh memakai pola kata yang disebut fi'lun mudhari'un. Tapi kalau telah datang, nah lain. Pemberitaannya menyusul, kedatangannya lebih dahulu. Telah datang. Nah, fi'lun madin atau past tense verb, kata kerja bentuk lewat, bentuk lampau. Terus walaupun nggak cerdas IQ-nya, nggak jenius, tetapi kalau tekun,
Ini lama-lama akan dibimbing oleh Allah. Tekun dengan niat yang baik. Tidak mempelajari ilmu nahwu kecuali ingin. Niatnya itu ingin bisa memahami ajaran Islam yang sumber utamanya adalah Al-Quran Al-Karim dan Al-Hadis As-Syarif, hadis yang mulia atau as-sahih, hadis yang sah. Artinya menurut mayoritas para pakar ilmu hadis itu bisa diduga dengan kuat, benar-benar bukan palsu. Benar-benar diduga dengan kuat memang berasal dari sabda atau perbuatan atau sifat atau pengakuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadribani sekarang i'rabnya ya. Urean jabatan katanya. Fayadribani, adapun lafaz yadribani, mereka berdua sedang atau akan memukul. Yadribani terjemahnya. Fayadribani, adapun lafaz yadriba adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari', sifatnya marfu'un, yang dirapakan bisubutinun. Nah ini kalau istilahnya kitab asli Matan al-Ajurumiyah memakai nun gitu saja. Tapi kalau istilahnya Syarah Mukhtasar Jiddan memakai subutun nun. Di tanda rafanya lafaz yadribani ini memakai tetapnya nun. Dan suatu saat nanti kalau i'rabnya tidak rafa, nunnya dilempar. Mungkin ketika nasab atau ketika jazm nanti akan dilempar. Nah, kalau ada nun berarti hanya ketika rafa, lafaz yadribani. Itulah maka tanda i'rab rafa ini secara simpel, supaya mudah dihafal. Kembali ke teks asli, cara menghafalkan. Untuk memahaminya, membaca syarah atau komentar yang disediakan oleh As-Sayyid Ahmad Yani Ja'far. Untuk mudah dihafalnya, kembali ke teks asli yang sudah disiapkan oleh As-Syekh As-Sunadi rahimahumullah azza wa jalla. Jadi kalau ada namanya Ustadz, As-Syekh, ya, orang tua, disunatkan, pokoknya orang baik-baik, disunatkan tarhum, mendoakan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Bahasanya bisa rahimahullah pakai fi'il, ya. Kata kerja bentuk lampau walaupun masih doa, karena ya, diniatkan benar-benar ingin dikabulkan, maka seolah-olah dikabulkan pakai fi'il madhi. Itu banyak. Ghafarullah fi'il madhi. Masih mendoa kan belum terjadi loh, pakai fi'il madhi. Nanti ngajinya lupa loh. Ilmu sastra Arab. Jadi, kalau ada nama Syekh, Ustadz, penulis kitab agama, ya kita harus ya rutin mendoakan beliau. Nah, insya Allah karena kita menyayangi beliau. Para beliau itu adalah para penegak syariat Islam. Para beliau termasuk para prajurit bala tentara Rasulullah SAW, juga bala tentara Allah, para wali aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita mendoakan para wali Allah Ta'ala Subhanahu, akan
berpeluang untuk kita juga disukai oleh Allah Azza Jalla dan mungkin akan diajar oleh Allah Ta'ala secara langsung, namanya mendapatkan ilmu laduni, langsung ilmu dari saya Allah Ta'ala. Jadi kelihatannya belajar sendiri, tidak dibimbing oleh Allah Azza Jalla, karena kita mematuhi, menyukai apa yang disukai oleh Allah. Jadi dikumpulkan. Jadi kalau ada nama Ustadz, Syekh, ya, berdoa misalnya rahmatullah, kadang-kadang pakai yarhamuhullah azza wa jalla, atau rahimahullah kalau satu. Kalau jamak orang banyak, masyayikh misalnya, para guru, rahimahumullah. Itu penting supaya kita berpeluang mendapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kayaknya ini dulu berbagi saya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Semoga yang salah, yang hilaf akan diampuni Allah Azza wa Jalla, dan tidak lupa yang benar mudah-mudahan akan diberkati oleh Allah, artinya diberi kebaikan yang tiada akhir, tidak berfinish, tidak ada endingnya, terus ngalir sampai datangnya the day of judgment atau down day atau hereafter, hari kiamat. Amin. Kita tutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li ahsanit thariq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa kabil majidahu ala kulli khalin wa ni'mah. Wa nakhushu khususan ala ni'matil imani wal islam wal ihsani ila yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Karim Sayyidina Maulana Muhammad wa alihi lamdin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi amitin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه سيد الأنبياء والمرسلين وآله إلى يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله إلى يوم الدين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشفاعة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الله في السماء آمين. Pak, apa ini?